Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi seluruh jemaat Marturia dimanapun saudara berada. Hari ini walaupun tidak seperti biasanya kita mengadakan ibadah secara online, tapi doa kami tetap menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari semua dimanapun kita berada. Mari kita akan mulaikan ibadah kita di kesempatan siang hari ini. Siapkan hati yang terbaik, kita memuji memuliakan nama Tuhan, dan mari kita datang dan bersyukur kepada Tuhan. Sebelumnya saya mengundang Bapak Ibu saudara-saudari untuk bangkit berdiri di rumah masing-masing dimanapun saudara berada. Kita siapkan hati kita dan terlebih dahulu kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk anugerah-Mu yang sudah mengantar kami di hari-hari terakhir dalam tahun ini. Ini adalah hari ke-28 di bulan yang terakhir di tahun 2025. Kami bersyukur semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu tidak ada yang bisa kami balas untuk membalas setiap kebaikan Tuhan selain kami memuji membesarkan nama Tuhan. Doa kami biarlah lewat ibadah secara online ini Tuhan hadir dan bekerja dalam setiap pribadi lepas pribadi yang mengikuti ibadah ini secara online. Kami berdoa Tuhan melawat kami dalam pujian penyembahan, bahkan lewat firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Kami bersyukur, kami sambut kehadiran Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Mari kita puji Tuhan, kita naikkan pujian kita bersama-sama. Mari kita sambut Sang Raja. Haleluya. Kita bersyukur kita punya Raja. Tuhan yang kita sembah, Raja di atas segala raja. Mari datang dengan penuh sukacita di hadapan Tuhan. Haleluya. Berdiri bersama. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia. Dia yang maha mulia. Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana.
ibu tetap bangkit berdiri. Kita naikkan pujian kita, terpujilah nama Tuhan. Sebab namanya ajaib, namanya perkasa. Angkat pujianmu, angkat syukurmu kepada Tuhan. Dengan suara yang lantang katakan terpujilah namamu Tuhan. Haleluya. Katakan bersama. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bertepuk tangan, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bersyukur kita punya Raja di atas segala raja. Sebab itu mari naikkan syukurmu di hadapan Tuhan. Katakan bersama-sama dengan hati bersyukur. Kami menyembah-Mu Tuhan. Kami mengagungkan Engkau Raja di atas segala raja, yang telah turun ke dalam dunia karena mengasihi kami, karena mencintai kami. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena Dia beri kita Yesus Kristus. Dengan
Tuhan. Bangkit berdiri bersama, katakan. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena Dia beri kita Yesus Kristus. Dengan hati bersyukur pada Allah yang hidup, syukur karena Dia beri kita Yesus Kristus. Katakan. Kini yang lemah berkata, "Ku kuat." Yang miskin berkata, "Ku kaya." Karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata, "Ku kuat." Yang miskin berkata, "Ku kaya." Karena perbuatannya pada kita. Syukur, haleluya. Mari sembah Tuhan. Kami bersyukur karena kelahiran-Mu. Kami yang lemah dapat berkata kami kuat. Kami yang miskin dapat berkata kami kaya. Karena kami punya Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Oh, bagi-Mulah kemuliaan Yesus yang sudah lahir bagi kami. Kau layak dipuji, Kau layak ditinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Besar anugerah-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Mari katakan bersama-sama. Kini yang lemah berkata, "Ku kuat." Yang miskin berkata, "Ku kaya." Karena perbuatannya pada kita. Kini yang lemah berkata, "Ku kuat." Yang miskin berkata, "Ku kaya." Karena perbuatannya pada kita. Syukur kepada Tuhan. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan. Allah yang menyelamatkan kami lewat pekerjaan, karya Kristus. Dan kami bersyukur Engkau Allah yang begitu mengasihi kami sehingga Engkau mengirimkan anak-Mu yang tunggal yaitu Yesus Kristus.
sebagai juru selamat bagi kehidupan kami. Kami yang percaya kepadamu, kami memperoleh keselamatan hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Sebab itu hari ini kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Walaupun kami berjauhan, tapi kami berdoa. Setiap perkataan Tuhan yang keluar lewat bibir lidah hamba-Mu Tuhan, dipakai oleh Tuhan untuk melawat setiap hati kami, untuk menguatkan, membangkitkan setiap iman kami. Kami berdoa itu perkataan yang kami butuhkan untuk kami menjalani kehidupan kami Tuhan. Kami berdoa itu pesan yang Tuhan kirim lewat hamba-Mu untuk membangkitkan roh dan iman kami Tuhan. Kami percaya selalu ada jalan keluar di dalam hadirat Tuhan. Selalu ada jalan keluar di dalam firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan secara online. Kami percaya Tuhan menolong setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami sambut firman Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Selamat datang di ibadah raya Marturia Fellowship Center di Minggu 28 Desember 2025. Mari saudara, kita akan belajar firman Tuhan pada hari ini. Saya akan mengakhiri bagian khotbah saya mengenai the greatest miracle, mujizat yang terbesar. Pada minggu ini kita masuk pada bagian yang ketiga. Saya berikan judul bahwa mujizat terbesar sesungguhnya adalah teladan kerendahan hati. Sekali lagi, mujizat yang terbesar sesungguhnya adalah teladan kerendahan hati. Mari kita akan melihat bagian firman Tuhan pada hari ini dalam Lukas pasal yang pertama ayat 31 sampai ayat 34. Saudara simak, saya bacakan untuk kita semua. Lukas 1 ayat 31, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami. Saudara perhatikan pada bagian ini saudara. Nah, kita perhatikan dalam teologi Kristen kita mengenal istilah inkarnasi. Apa maksudnya? Inkarnasi berarti bahwa Allah menjadi manusia. Allah yang Maha Tinggi, dia rela turun ke dalam dunia, mengambil rupa manusia, dan bahkan menjadi bayi yang lemah. Nah, hal ini yang kita cermati, yang kita dapati di dalam peristiwa kelahiran Yesus melalui perawan bernama Maria. Yesus yang adalah anak Allah yang Maha Tinggi, dia menjelma menjadi manusia, mengambil tubuh manusia, dan kemudian dia mengambil wujud dalam bayi yang lemah yang harus dilahirkan oleh perawan Maria. Nah, sesungguhnya ini bukanlah sebuah istilah biasa, ini bukanlah sebuah gambaran biasa, tetapi peristiwa inkarnasi Yesus menunjukkan kasih dan kerendahan hati daripada Allah yang kita sembah, saudara. Sekali lagi, inkarnasi Yesus, peristiwa di mana Allah menjadi manusia, ini menunjukkan kasih dan kerendahan hati Allah yang begitu luar biasa. Saudara, inkarnasi berbeda dengan reinkarnasi. Inkarnasi artinya Allah menjelma satu kali menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan dunia. Sedangkan reinkarnasi yaitu adalah sebuah keyakinan bahwa jiwa manusia terlahir kembali berulang kali dalam tubuh, dan kemudian itu siklusnya akan terus seperti itu. Nah saudara, Yesus adalah satu-satunya wujud inkarnasi. Yesus adalah satu-satunya wujud inkarnasi Allah di bumi, dan bukan siklus kelahiran kembali, saudara. Jadi kita lihat melalui peristiwa kelahiran Yesus, maka kita bisa melihat ada teladan kerendahan hati, ada teladan kasih yang luar biasa. Saudara,
Inilah kurang lebih makna Natal yang sesungguhnya yang kita rayakan sepanjang bulan ini. Natal bukan sekedar memperingati kelahiran Yesus, tetapi kita memperingati bagaimana Allah yang mulia, Allah yang kudus itu, Allah yang luar biasa itu. Dia mengambil rupa manusia, dia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Itu yang dikatakan oleh Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 8. Saudara, selanjutnya melalui inkarnasi Yesus, kita kemudian melihat bagaimana Allah turun menjangkau manusia berdosa yang tidak mampu kemudian naik atau tidak mampu untuk berhubungan dengan Allah. Melalui inkarnasi, Allah membuka jalan bagi salib dan kebangkitan Kristus kemudian beberapa saat kemudian. Bahkan apa? Melalui inkarnasi, Allah mengalahkan dosa dan kuasa kegelapan. Dan bahkan apa lagi? Melalui inkarnasi Yesus, Allah memberikan kita akses langsung kepada Bapa di sorga melalui doa dan pribadi Roh Kudus. Jadi kita melihat sebuah kepentingan, betapa pentingnya inkarnasi Yesus, betapa pentingnya Yesus lahir menjadi seorang bayi yang lemah pada waktu itu. Kita perhatikan, tanpa inkarnasi tidak akan ada salib, tidak akan ada kebangkitan, atau bahkan tidak akan ada keselamatan bagi manusia. Dan saudara lihat, seluruh peristiwa penyelamatan yang Allah kerjakan dimulai dari inkarnasi Yesus. Dan apa? Inkarnasi Yesus, bagaimana Allah menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Kita bisa melihat ini adalah sebuah tindakan kerendahan hati Allah. Allah yang tinggi, dia rela menjadi rendah. Allah yang kaya, dia rela menjadi miskin. Dia yang mulia, dia rela dihina. Demi apa? Demi mengasihi kita semua. Demi apa? Demi menyelamatkan kita semua. Kalau begitu, apa pelajarannya bagi kita semua melalui inkarnasi Yesus? Bagaimana Allah menjelma menjadi manusia? Saudara, Natal bukan momen pameran keberhasilan hidup. Tetapi apa? Natal sesungguhnya adalah monumen kekal mengenai apa? Mengenai kerendahan hati Allah. Banyak dari kita mengingat Natal karena euforia Natal. Karena berbagai hal-hal yang nikmat pada saat Natal kita rayakan. Tetapi sebenarnya kalau kita kembali melihat ke dalam Alkitab, maka kita akan ingat Natal itu adalah peristiwa monumen kekal mengenai kerendahan hati Allah, saudara. Saudara perhatikan, kerendahan hati merupakan senjata yang ampuh di dalam menghadapi segala sesuatu. Sebagaimana kerendahan hati Allah membawa keselamatan bagi kita semua. Bayangkan bagaimana kemudian kalau Tuhan tidak turun ke bumi, Allah tidak turun ke bumi dan menyelamatkan manusia karena dia gengsi terhadap manusia, saudara. Bagaimana nasib kita hari ini? Tetapi kita lihat, kerendahan hati Allah membawa keselamatan bagi umat manusia. Sehingga apa, saudara? Dari sini pun kita dapat meyakini bahwa apa? Kita dapat mempercayai bahwa apa? Kerendahan hati yang kita tunjukkan dalam perilaku kehidupan kita juga akan membawa berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin, amin. Kita percaya sebagaimana kuasa kerendahan hati Allah menyelamatkan kita, memberkati hidup kita. Maka orang-orang percaya yang hidup dalam kerendahan hati itu pun mereka akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Saudara, mari kita akan melihat saya bawa ini ke dalam hal-hal yang lebih praktis di dalam kehidupan saudara. Bagaimana kekuatan kerendahan hati di dalam kehidupan sehari-hari. Mari di momen Natal ini, di momen bulan-bulan yang kita syukuri ini, mari kita melihat teladan kerendahan hati Tuhan dan kemudian kita lakukan itu di dalam berbagai area di dalam kehidupan kita. Mungkin hari ini situasi-situasi yang sedang terjadi dalam hidup kita, barangkali saudara sedang ditegur oleh atasan di tempat kerja. Biasanya bagaimana respon kita? Wah, kita tersinggung, kita membela diri, atau kita curhat ke rekan kerja kita bagaimana perlakuan atasan kita.
Itu respon umum manusia kita. Tapi kalau anak-anak Tuhan, respon kerendahan hatinya adalah apa? Ketika ditegur oleh atasan di tempat kerja, dia akan menerima itu dengan tenang. Dia tidak akan kemudian tersinggung dengan itu semua. Bahkan apa? Anak-anak Tuhan yang hidup dalam kerendahan hati ketika ditegur oleh atasan kerja, mereka akan mengevaluasi diri, mereka akan cross check, mereka akan memperbaiki diri. Apa dampak yang terjadi saudara? Ketika kita anak-anak Tuhan di tempat kerja, kita punya kerendahan hati, maka apa? Hubungan kerja kita dengan siapapun akan membaik saudara. Bahkan apa? Kepercayaan orang lain terhadap kinerja pekerjaan kita, kinerja kita juga justru akan bertambah. Saudara lihat kuasa dari kerendahan hati. Apalagi saudara, barangkali hari ini saudara sedang mengalami beda pendapat di dalam keluarga. Beda pendapat dalam keluarga. Apa respon manusia kita? Biasanya apa? Kita akan memaksakan pendapat kita. Kita akan memaksakan supaya apa? Kita menang terhadap pendapat yang kita, terhadap pendapat-pendapat yang berbeda di tengah-tengah keluarga. Tapi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kerendahan hati harus apa saudara? Kita akan mendengarkan dahulu pendapat-pendapat anggota keluarga dan apa? Kita nggak akan menang sendiri. Kita akan mencari titik temu di mana apa saudara? Kita akan saling berkomunikasi, mencari jalan yang terbaik. Apa dampak yang terjadi ketika anak-anak Tuhan kemudian mereka menunjukkan kerendahan hati di dalam perbedaan pendapat dalam keluarga? Apa yang terjadi? Suasana keluarga akan menjadi damai. Amin. Komunikasi akan terbangun dan banyak hal-hal baik dan berkat-berkat Tuhan dinyatakan di tengah-tengah keluarga. Barangkali juga mungkin hari ini saudara sedang disalahpahami teman. Disalahpahami oleh keluarga, oleh pasangan, oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Biasanya apa respon manusia kita? Kita akan membalas, kita akan marah, atau apa? Kita akan cuek dengan orang-orang yang kemudian kita disalahpahami saudara. Tetapi respon anak-anak Tuhan yang hidup dalam kerendahan hati ketika kita disalahpahami apa saudara? Kita gak akan membela diri. Kalaupun ada kesempatan menjelaskan, kita akan menjelaskan dengan lembut. Kita akan menjelaskan dengan sabar. Bahkan ketika penjelasan itu gak diterima, kita gak akan tersinggung saudara. Nah, apa dampak yang terjadi ketika kemudian anak-anak Tuhan menunjukkan kerendahan hati ketika dia disalahpahami saudara? Apa? Hubungan-hubungan akan dipulihkan. Kepercayaan orang lain kepada kita akan tumbuh. Sekali lagi saudara lihat bagaimana dampak dari suatu kerendahan hati saudara. Selanjutnya mungkin hari ini saudara sedang menghadapi kegagalan-kegagalan secara pribadi. Saudara merasa ada nilai-nilai ideal yang hari-hari ini belum tercapai, belum terbangun di tengah-tengah kehidupan saudara. Mungkin respon manusia kita akan apa saudara? Kita akan menyalahkan orang lain. Kita akan menyalahkan keadaan dan sebagainya yang membuat kita gagal. Tapi respon anak-anak Tuhan yang hidup dalam kerendahan hati mereka akan apa? Mereka akan mengakui kesalahan dan apa? Orang-orang yang gagal, yang hidup dalam kerendahan hati. Mereka akan belajar dari kesalahan. Apa dampak yang terjadi saudara? Kita akan tumbuh dalam kedewasaan. Bagi anak-anak Tuhan yang hidup dalam kerendahan hati, kegagalan bukanlah ending dari cerita hidup kita. Justru kegagalan menjadi titik di mana kita mulai bertumbuh dalam kedewasaan. Kita bertumbuh dalam kebijaksanaan. Anak-anak Tuhan yang hidup dalam kerendahan hati, ketika mereka menghadapi kegagalan, mereka enggak lihat sebagai akhir dari dunia mereka. Mereka enggak lihat itu sebagai nilai diri mereka berdasarkan kegagalan mereka. Justru anak-anak Tuhan yang mengalami kegagalan, yang hidup dalam kerendahan hati, mereka akan mensyukuri setiap kegagalan. Karena setiap kegagalan itu akan membawa kita tumbuh dalam kedewasaan, tumbuh dalam kebijaksanaan saudara. Nah mungkin sebaliknya, hari ini saudara mungkin dipuji-puji karena keberhasilan. Saudara dipuji-puji karena target yang terpenuhi. Ada pencapaian-pencapaian yang saudara hari ini dalam seizin Tuhan, Tuhan genapkan dalam hidup saudara. Biasanya respon manusia kita akan apa saudara? Kita akan anggap wah diri saya hebat. Saya akan cari pengakuan, orang lain gak sehebat saya. Tapi anak-anak Tuhan yang mengalami keberhasilan dan mereka hidup dalam kerendahan hati akan apa?
Anak-anak Tuhan akan mengucap syukur. Amin. Saudara, mereka akan mengucap syukur karena tahu apa? Keberhasilan ini datangnya daripada Tuhan. Bahkan apa? Anak-anak Tuhan yang hidup dalam kerendahan hati. Ketika mereka alami keberhasilan, mereka akan selalu mengembalikannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Apa dampaknya ketika anak-anak Tuhan hidup dalam kerendahan hati ketika dia berhasil? Apa dampaknya? Karakternya akan tetap stabil. Karakternya akan tetap terjaga. Bahkan apa? Selalu merendahkan diri, selalu rendah hati di berbagai tempat, saudara. Nah, atau mungkin hari ini saudara yang anak-anaknya udah mulai dewasa, udah mulai pemikirannya jauh lebih kritis dari kita, dari saudara. Mungkin hari ini saudara adalah orang tua yang ditegur oleh anak-anak kita. Mereka menegur kita karena ada kebenaran-kebenaran hidup yang kita nggak hidupi dan mereka melihatnya di dalam kehidupan kita. Biasanya orang tua akan apa? Respon manusia kita, orang tua akan apa? Merasa tidak dihormati, kita akan menolak untuk mendengar, kita akan berkata, kamu belum menghadapi musim kehidupan seperti papa mama, kamu belum tahu dan sebagainya. Tapi kalau orang tua hidup dalam kerendahan hati, akan apa? Ketika ditegur oleh anak kita mau mendengar, kita mau menerima koreksi, bahkan kita mau menerima semua nasihat itu dengan hati yang terbuka tanpa luka. Nah, dampaknya apa yang terjadi? Anak kita akan merasa dihargai. Anak kita akan merasa mereka dekat dengan orang tua mereka. Karena mereka bisa cerita ke orang tua. Mereka bisa mengkoreksi orang tua. Dan sebaliknya tercipta hubungan yang manis antara orang tua dan anak. Dan kita gak tahu bahkan apa hubungan kita dengan anak kita akan menjadi semakin lebih dalam satu dengan yang lain. Saudara. Apalagi saudara. Mari kita melihat. Barangkali hari ini Tuhan mengizinkan saudara untuk tidak mengalami jawaban doa. Jawaban doa yang saudara doakan ternyata Tuhan jawab dengan hal yang lain. Atau mungkin Tuhan tunda sedemikian lama. Atau hari ini jawaban doamu belum dijawab daripada Tuhan. Biasanya respon manusia akan apa saudara? Kita akan mengeluh kepada Tuhan. Kita akan mempertanyakan di mana kasih Tuhan. Di mana mata Tuhan. Tetapi saudara kalau kita hidup dalam kerendahan hati. Sekalipun doa belum dijawab. Kita tetap tunduk. Kita tetap mempercayai bahwa waktu dan jawaban Tuhan selalu akan menjadi yang terbaik untuk kita semua. Apa dampak yang terjadi saudara? Iman kita akan semakin kuat. Hati kita didewasakan melalui proses. Bukan karena permintaan-permintaan kita yang cepat dipenuhi daripada Tuhan saudara. Yang terakhir. Barangkali hari ini mungkin saudara juga adalah seorang pelayan-pelayan Tuhan. Saudara adalah aktivis-aktivis gereja. Saudara melayani begitu rupa. Mungkin hari ini saudara menerima kritik atas pelayanan saudara. Atas pelayanan dari tim saudara. Atas pelayanan dari gereja lokal saudara. Biasanya respon manusia kita akan apa saudara? Kita akan tersinggung. Kita akan ngomong dalam hati, kamu tidak tahu pelayanan itu seperti apa. Wah itu jemaat cuma setiap Paskah sama Natal. Mana tahu dia soal pelayanan dan sebagainya. Mungkin kita akan merasa tidak dihargai dan sebagainya. Apalagi kalau kritik datang dari atasan kita dalam pelayanan. Tetapi pelayan-pelayan Tuhan yang hidup dalam kerendahan hati. Kita akan mendengar semua kritik dan saran. Kita akan kemudian memakai kritik dan saran itu untuk memperbaiki diri. Dampaknya buat pelayanan apa saudara? Pelayanan saudara makin berkembang. Karakter saudara makin berkembang. Karakter saudara ditempa bukan karena keberhasilan pelayanan. Tapi karakter saudara justru ditempa karena kritik dan saran. Dan berbagai proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita semua. Semua yang saya jabarkan di atas, satu kuncinya, kerendahan hati. Siapa teladannya? Yesus Kristus, anak Allah yang mulia. Dia turun ke dalam dunia, mengosongkan dirinya, mengambil rupa manusia, menjadi hamba. Dan satu tujuannya, untuk menyelamatkan kita semua. Saudara, sekali lagi Natal bukan bicara soal euforia perayaan.
dan lain sebagainya. Tapi Natal kali ini kita melihat bahwa apa? Bicara mengenai teladan kerendahan hati Allah. Dan inilah mujizat yang terbesar. Kita nggak melihat teladan kerendahan hati dari siapapun. Kalau kita lihat teladan kerendahan hati dari manusia, pasti suatu saat manusia itu akan mengecewakan kita. Tapi kita ingat, turun mujizat dari sorga, yaitu anak Allah yang jadi manusia, yang kemudian menunjukkan kerendahan hati. Dan hari ini, apapun momen-momen situasi kehidupan kita, satu kuncinya untuk kita mengalami hal-hal yang besar daripada Tuhan, yaitu kerendahan hati. Mari menutup tahun 2025. Mari setiap kita hidup dalam kerendahan hati. Kalaupun kemudian hari ini kita masih tertati-tati melakukan itu semua, kita punya satu teladan yang luar biasa. Namanya Yesus Kristus, anak Allah. Amin. Untuk firman Tuhan, mari kita berdoa dan sekaligus kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat teladan kerendahan hati yang Engkau tunjukkan bagi setiap kami. Inilah mujizat terbesar yang kami terima. Kami tidak lihat manusia, kami tidak lihat teladan manusia, tapi kami lihat teladan Allah yang kami sembah. Tuhan, kiranya kerendahan hati Engkau hidupkan, Engkau munculkan, Engkau tumbuhkan di dalam hati setiap kami ya Tuhan. Sehingga dalam setiap apapun yang kami kerjakan, setiap apapun yang kami alami, setiap apapun yang sedang kami gumulkan hari-hari ini, kami hidup dalam kerendahan hati. Dan kami percaya kerendahan hati tidak hanya memberkati kami, tetapi memberkati setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Bapa, terima kasih memberkati umat-Mu yang hari ini. Mereka memberikan waktunya untuk beribadah di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka. Tuhan menolong mereka dimanapun mereka pergi dan berada. Apa yang disentuh oleh tangan mereka, Tuhan buat berhasil. Mereka yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Mereka yang sedang bimbang, Tuhan tetapkan hati mereka. Mereka yang sedang lemah, Tuhan kuatkan begitu rupa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pertemukan kami dalam kebaktian-kebaktian selanjutnya dengan lebih manis, lebih indah. Karena Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Mari saudara, angkat kedua tangan, terima berkat daripada Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, penyertaan pimpinan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini, besok bahkan sampai Maranatha, Tuhan datang kali yang kedua. Terimalah berkat yang sepenuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God bless you.